Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori social judgment. Jadi perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan. Saya Prayoga Muis. Saya Fauzi Ardian. Langsung aja kita ke materinya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian social judgment theory. Jadi, social judgment theory ini merupakan teori dalam kajian ilmu komunikasi persuasi yang menjelaskan bagaimana seseorang menilai dan mengevaluasi suatu pesan berdasarkan sikap yang mereka miliki sebelumnya. Nah, jadi teori ini juga dikembangkan oleh Muzaffer Syarif dan rekan-rekannya yang sering digunakan untuk memahami proses perubahan sikap dalam komunikasi persuasi. Nah, jadi dalam perspektif komunikasi persuasi, teori ini juga menjelaskan bahwa individu tidak menerima pesan secara netral, melainkan selalu membandingkan pesan tersebut dengan pandangan atau sikap yang mereka miliki. Maka pesan tersebut cenderung lebih mudah diterima. Sebaliknya, apabila pesan tersebut sangat bertentangan dengan sikap awal individu, maka pesan tersebut cenderung ditolak. Nah, dan yang kedua ini ada konsep ancor, titik acuan. Dalam social judgment theory terdapat konsep penting yang disebut ancor, yaitu sikap awal atau posisi seseorang terhadap suatu isu. Ancor berfungsi sebagai titik acuan dalam menilai setiap pesan baru yang diterima. Jadi menurut pembahasan dalam komunikasi persuasi ini, individu juga akan selalu menggunakan sikap awal sebagai standar penilaian terhadap pesan persuasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sikap awal audiens sangat penting dalam merancang strategi komunikasi persuasi. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang sejak awal dia ini memiliki sikap positif terhadap isu lingkungan, akan lebih mudah menerima pesan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki kepedulian lingkungan terhadap isu tersebut. Nah, selanjutnya ini ada 3 konsep latitude dalam social judgment theory. Yang pertama ini ada konsep latitude of perception. Ini namanya adalah rentang penerimaan, rentang pesan yang dianggap sesuai dengan keyakinan individu sehingga pesan itu mudah diterima. Selanjutnya itu ada konsep latitude of rejection, rentang penolakan. Rentang pesan ini bertentangan dengan keyakinan individu sehingga pesan tersebut cenderung langsung ditolak. Selanjutnya itu ada latitude of non-commitment, rentang netral. Rentang pesan ini secara jelas tidak diterima ataupun ditolak sehingga individu bersikap netral terhadap pesan tersebut. Lalu selanjutnya di social judgment theory itu juga menjelaskan 2 efek psikologis yang muncul ketika seseorang mengevaluasi pesan persuasi. Yang pertama itu ada efek assimilation effect. Efek ini terjadi ketika pesan yang diterima mendekati sikap individu, sehingga individu itu cenderung menganggap pesan tersebut lebih sesuai dengan pandangannya daripada kenyataan yang sebenarnya. Lalu di efek yang kedua itu ada kontras efek, terjadi ketika pesan yang diterima jauh dari sikap individu, sehingga individu itu menganggap bahwa pesan tersebut itu lebih berbeda atau lebih ekstrim daripada yang sebenarnya. Ego involvement dalam persuasi. Ego involvement dalam persuasi adalah tingkat keterlibatan atau kepentingan pribadi terhadap suatu isu. Jika seseorang sangat peduli atau merasa isu tersebut sangat menyangkut dirinya. Contohnya, seperti dalam isu kenaikan uang kuliah. Mahasiswa yang membayar uang kuliah tersebut memiliki ego involvement yang tinggi, sehingga mereka cenderung langsung menolak alasan mendukung kenaikan biaya uang kuliah. Nah, selanjutnya ada social judgment theory. Social judgment theory digunakan dalam berbagai komunikasi seperti kampanye politik, public relation, dan kampanye sosial. Teori ini membantu komunikator memahami bagaimana audiens menilai suatu pesan berdasarkan sikap. Contohnya, dalam kampanye bahaya merokok. Jika pesan yang disampaikan terlalu ekstrim seperti perokok akan langsung meninggal, lalu perokok aktif langsung
cenderung menolak karena pesan yang lebih efektif adalah menyampaikan informasi secara bertahap, misalnya dengan menjelaskan dampak kesehatan bahayanya merokok. Nah, dan yang selanjutnya di sini tuh ada kesimpulan dari berbagai semua pengertian tentang teori social adjustment theory yang sudah dijelaskan bersama Prayoga dan Fauji, dan saya juga tentunya di sini saya akan membuat kesimpulan. Nah, jadi social adjustment theory ini menjelaskan bagaimana proses persuasi sangat dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki oleh audiens. Individu juga akan menilai setiap pesan baru berdasarkan ancor atau sikap yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, serta 3 rentang penilaian yaitu latitude of acceptance, latitude of rejection, dan latitude of non-commitment. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus viral di TikTok pada tahun 2025 yang melibatkan Dwi Citraweni, seorang karyawan dari PT Timah. Dia mengunggah video yang dianggap mengejek pegawai honorer pengguna BPJS karena harus mengantre saat menggunakan layanan kesehatan. Nah, analisis social judgment teorinya, latitude of acceptance, sebagian orang setuju bahwa perilaku tersebut tidak pantas. Latitude of rejection-nya, banyak orang yang menolak dan mengecam video tersebut karena dianggap merendahkan orang lain. Latitude of non-commitment-nya, sebagian orang awalnya netral lalu membentuk opini setelah melihat reaksi publik.